lagi di Hai Indonesia, Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Nuka, apa kabar? Baik, Ditan apa kabar? Sehat kali ini, dan kalau saya kan botak terus ya. Kali ini nuansanya rambut lurus ya. Rambut lurus. Formal. Normal. Rambutku kan Formal. udah agak-agak panjang gitu. Segini panjang? Iya, udah agak panjang, Tang. Emang wanita gitu ya, kalau... Kamu ngeliat emang belum? Belum. Masih pendek? Masih pendek, masih kan kalau dikuncir masih susah. Udah bisa sih. Udah iya, masih susah tapi masih. Jadi ketagihan rambut pendek. Iya, kalau buat gue ini masih pendek. Masih pendek? Oke. Kalau ini? Itu baru gue mau ngomong. Kenapa nggak tumbuh-tumbuh tuh rambut? Pengen gue bawain vitamin rambut rasanya dia ya, biar tumbuh rambutnya. Gitu. Oke, kita ketemu lagi barengan sama saya Ditan Sudiro dan ada rekan sejati saya. Ada saya Nuka Azita juga ya, yang setia banget nih kita berdua nemenin kalian semua pastinya 1 jam ke depan. Dimana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Anyway, hari ini hitam-hitam ya? Agak-agak mau ngebold aja. Asik. Ngebanding, ini kan kamu udah pinky banget tuh ya kan. Biasanya kan identiknya cowok tuh suka warna hitam kan. Iya, oh ketuker. Jiwanya jangan sampai ketuker ya. Ketuker, oh iya jangan sampai. Tapi boleh, lo hari ini slay. Slay banget. Gue belajar kalimat baru, slay. Apa itu? Selai kacang, selai stroberi? Bukan, bisa jadi ibaratnya kayak apa, you killed, lo gaya lo membunuh. Wih, Wah, keren. Hitam, makeup bold. Jadi apa, you slay banget lah pokoknya. Satu ruangan paling slay lo. Slay banget lah ya. Biasanya sih saya pakainya selai kacang, Slay kacang. Enggak ya guys, kita intermezzo aja. Kita berdua gak suka kayak gitu, biar gak kaku kayak kanebo kering ya. Iya, sih? bener banget. Dan ngomong-ngomong, hari ini kita mau ngomongin tentang ini racing. Kalau kemarin kan sempat ada MotoGP. Yap. Di mana? Lupa gue. MotoGP di Mandalika. Mandalika, gue mau ngomong Mandalika susah banget. Lombok ya, Mandalika. Gue mau ngomong Mandalika. Kali ini dari ibu kota Indonesia nih, dari Jakarta, mau mengadakan kompetisi racing juga. Tapi bukan motor. Ini mobil. Mobil, siapa yang suka balapan? Sembalap ya? Sembalap ya kan? Sembalap. Dan kalau ini kita sembalap di jalan tol, sekarang udah nggak boleh. Ada foto, di ada foto. CCTV, kalau lebih dari 100 km per jam sekarang udah nggak boleh. Oh, itu juga ya? Iya, bukan kena. cuma telepon aja? Bukan. Waduh, kalau di tol sekarang, semoga gue gak kena. ditilangnya gitu, makanya lo hati-hati. Iya, makanya. Jangan bawa kendaraan, lo bawa mobil itu di atas 100 km per jam. Oke, batasnya 100 km per jam ya? 100 km per jam. Lo di atas itu nanti lo kena. Iya, dapat kayak gue yang waktu itu gue kasih lihat tuh, surat dapat cinta. Dikirim ke rumah surat tilang. Surat cinta, ada foto surat kita. Surat cinta gitu kan ya, dia dapat surat tilang. Mudah-mudahan semua kita mematuhi peraturan ya abis ini ya. Ya, bener banget. Dan ngomong-ngomong tentang kompetisi racing di Jakarta, ini adalah menarik banget karena ini adalah Formula E, dari E-nya adalah elektronik atau elektrik. Elektronik kalau salah. Formula E. Formula E. E-nya tuh elektronik atau elektrik ya? Elektrik. Elektrik car, karena emang lu kata dia elektronik TV bisa dia? Enggak, tapi ini elektronik juga. Iya, tahu. Tapi mobil. Jadi kalau biasanya mobil tuh pakai bensin, pakai solar. Iya, ini enggak, ini di charge. Ya, pakai listrik ya. Iya, itu dia. Dan ini kalau ngomongin tentang mobil listrik, yang menarik adalah gue tuh dari dulu ya kan gue orangnya agak sok tahu gitu ya. Setahu gue tuh mobil listrik. Ini ngaku loh, alhamdulillah. Agak soto ya gitu kan. Setahu gue tuh mobil listrik nggak bisa kenceng, nggak bisa ngebut. Iya, kalau ini bisa. Nah, ternyata teknologi yang sekarang mobil listrik sudah bisa ngebut. Gitu, udah bisa kenceng. Gila, guys. Gitu. Ya, gitu. Tapi nggak kebayang sih masalah charge-nya itu. Iya, berapa lama ya? Sedangkan mereka kan kalau lagi udah di race aja kencangnya bukan main gitu kan. Jadi kecepatannya luar biasa. Kalau ngomong tentang kendaraan kan, kalau kita mau ngisi bensin kita cuma harus nunggu bentar, ngantri di pom bensin. Udah diisi sesuai dengan berapa liternya, udah kelar. Nah, ini kan pakai listrik nih. Perlu waktu charge yang lama nggak sih? Atau hampir malah 24 jam? Makanya itu di charge. Kalau mobil-mobil yang udah ada kayak Tesla gitu-gitu kan beberapa jam. Kalau malam bisa kita charge. Selama listrik di rumah tuh 5.000 watt kalau nggak salah. Nah, itu dia perkara. Ada batasnya kalau gitu. yang masih listriknya 1.300 bagaimana Makanya, ya? kalau motor elektronik baterainya ditukar. Oh, oke. Jadi kayak ke tempat locker gitu. Terus kita pencet lah, nanti keluar, kita tuker baterai yang ada di dalam motor kita. Baterainya kayak termos gitu. Oh iya, Iya, kayak 2 termos panjang. gitu ukurannya. Kita masukin, terus kita ambil baterainya, baterai baru. Oh,
Kalau mobil kan baterainya gede. Iya, maka dari itu dan mungkin perlu waktu yang bisa dibilang ya banyak ya. Iya. Gak mungkin sebentar lah. Ya. Kalau kayak mobil listrik kayak Formula E gini kan. Iya, butuh waktu banyak. Makanya nih belum paham juga karena gue belum pernah nonton Formula E. Secara langsung gitu maksudnya. Balapan mobil listrik tuh gue belum pernah nonton sama sekali. Nah, tapi ini kita nggak mau ngomongin soal daya listriknya Formula E, tapi kita mau ngomongin apa kabar? Yes. Rencana Formula E yang udah kita dengar nih berapa lama ini gitu ya mau ada Formula E, pembangunan sirkuit Formula E di Jakarta. Yes. Itu gimana kabarnya gitu kan? Karena kan setelah beberapa bulan ya, kita tuh udah dihebohkan, udah cukup bangga lah bisa dibilang dengan adanya MotoGP yang ada di Mandalika. Nah, itu sukses besar bisa dibilang ya milenial. Selalu bagaimana nih kalau kabar sirkuit Formula E Jakarta yang udah digadang-gadang banget nih dan bahkan harga tiketnya katanya lebih mahal dari harga tiket MotoGP di Mandalika kemarin. Bener nggak sih lebih mahal gitu kan? Terus kalau beberapa sumber yang kita dapat ya, yang kita ambil gitu, katanya tiket Formula E Jakarta atau Jakarta e-Prix sudah bisa dibeli secara online dengan rentang harga dari mulai paling murah itu 250.000 katanya. 250.000 paling murah. Paling murah. Sampai mungkin paling mahal ada di kisaran kurang lebih 10 juta rupiah dan itu belum termasuk pajak 15%. Mahal ya? Mahal. Ini kalau dilihat dari harga termurah 250.000 ya. Itu belum termasuk pajak. Iya, betul. 15%. Ini Formula E Jakarta emang cukup mahal ketimbang MotoGP Mandalika yang waktu itu paling murah 115.000 untuk tiketnya sendiri gitu kan. Dan ini dari sumber kita di Jakarta Prix pakai x.gorsap.com. Ini di situs ini ada 4 kategori tiket Formula E Jakarta dengan 4 sub kategori tiket yang dijual. Rinciannya seperti ini nih. Yang pertama, untuk kategori Ancol Festival dengan harga Rp250.000 yang tadi yang paling murah ya. Ini kita bisa menyaksikan balapan Formula E Jakarta melalui layar raksasa di sekitar sirkuit. Oke, 250.000 nonton layar raksasa sekitar sirkuit. Dan penonton juga bisa, penonton nggak bisa dapat akses menyaksikan sirkuit secara langsung kalau nggak salah ya. Ini belum tahu juga detailnya seperti apa. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau misalnya Formula One, balapan Formula One itu pasti ada yang namanya polusi suara. Jadi biasanya pakai headphone tuh, pakai penutup kuping. Iya, karena suaranya itu bisa mengganggu pendengaran kita ya suara katanya. mesinnya. Takutnya mengganggu gendang telinga Betul. kita. Nah, kalau mobil listrik itu ya, jadi kan dia nggak ada suara. Nah, di beberapa negara mobil listriknya itu dibikin ada suara supaya orang tahu kalau ada mobil lewat. Oh gitu. Supaya nggak ada kecelakaan, karena ada beberapa kejadian kecelakaan mobilnya nggak bersuara jadi tabrakan. Oh gitu. Pengendara di depan nggak tahu ada mobil listrik itu. Oh gitu. Enggak, cuman karena dia nggak ada suara, saking halusnya mungkin ya. Atau ada nggak sih insiden kayak ya tiba-tiba listriknya mati gitu? Ah, itu gue belum pernah dengar tuh. Iya kan? Gue belum pernah tahu tuh. Ada insiden kayak gitu nggak sih? Gitu Soak kan? gitu ya baterainya ya. Ya maksudnya kayak udah, ya padahal baru di charge ya, betul kata lu tadi soak gitu kan, gitu. Iya, tapi kalau menurut lo gimana harga tiket Rp250.000? Belum pajak ya? Belum pajak berapa? 15% ya? 15%. Pajaknya aja mahal banget, Bo. Kalau menurut gue. Pajak aja sekarang udah naik kan dari 10 ke 11, ini 15. Iya. Lumayan. Tapi kalau setahu gue nih biasanya kalau balapan gitu kayak MotoGP, kayak F1 itu biasanya ada ada artis. Ada konser. Iya, itu kan menarik tuh, menarik buat promonya mereka juga, terus menarik halayak masyarakat mau dateng. Ya, gitu benar biasanya. kayak waktu di Mandalika salah satu kan Slank juga manggung tuh. Iya. Tapi waktu itu kan lokal doang. Setahu gua gosipnya nih Formula E ini bakal ada artis internasional. Siapa? Nah itu dia, gue juga belum tahu siapa. Ya, tapi rencananya akan ada. Ya. Tapi beneran nggak sih gitu? Maksudnya kayak harga tiketnya tuh udah mulai dijual atau ini baru wacana aja? Karena memang kayaknya kalau dikulik-kulik gitu ya, informasi seputar itu tuh masih minim gitu kalau menurut aku gitu ya. Kayak kita belum gamblang kayak kemarin kan MotoGP memang udah promosinya gede-gedean. Iya, detailnya juga sudah dan jelas. itu pun sempat mengalami kendala di mana tiket susah banget dijual. Ya kan, nah ini gimana nih MotoGP dengan harga yang lebih fantastis, Formula E ya kan gitu. Menurut kalian gimana guys? Mending nonton murah lewat layar lebar, lewat TV kita sendiri, atau nonton di rumah, atau mau langsung
Iya, dengan layar lebar di Di sirkuit sana, tapi gitu dengan kan. bayar yang lumayan. Tapi kalau ada artis internasionalnya, musisi internasional, gue berangkat sih. Ya kalau ada artis internasional siapa dulu nih, gitu kan. Kita lihat dulu artis internasionalnya siapa. Mungkin itu yang bikin mahal harga tiket kali Iya. ya. Karena ada bintang tamu yang memang dipanggil langsung dari luar negeri. Ya, benar Tapi kita banget. belum tahu sih itu siapa. Karena memang lagi-lagi informasinya masih cukup Simpang siur. simpang siur dan masih minim ya. Oke, tapi yang jelas nih untuk tiket 250.000, selain tidak memiliki akses ke tribun, ini penonton juga tidak memiliki akses untuk ke E-Village dan juga tidak memiliki akses ke Fauna Land dan juga gondola. Tapi tenang guys, penonton masih bisa mengakses rekreasi Ancol lainnya juga kok. Dan untuk tiket kedua, ini kategori sirkuit. Sirkuit festival ya, harga tiketnya adalah Rp450.000. Dan yang ketiga adalah kelas grandstand, harga tiketnya Rp750.000. Nah, untuk kategori keempat, yakni kelas VIP dan juga VVIP, ini dibagi lagi menjadi 5 subkategori tiket. Yang pertama adalah nama kelasnya adalah Ombak Laut Suite, harganya Rp2 juta. Dan yang kedua adalah kelas Segara Suite, harganya Rp3 juta. Dan yang ketiga adalah Jimbaran Suite, harganya Rp3 juta. Terus yang keempat ada Jakarta Deluxe Suite, harganya Rp7,5 juta. Dan yang terakhir adalah kelas Jakarta Royal Suite yang harganya Rp10 juta. Ini emang biasanya kalau racing gini harga tiketnya mahal karena biasanya udah bundling sama hotel, biasanya sih. Iya Kayak gitu. biasanya, tapi ini lagi-lagi kita Terus juga kan- belum tahu ya. Kan ini kan biasanya menyaksikannya beberapa race kan, dari yang mulai kualifikasi sampai yang race benerannya. Iya betul. Tapi nggak sampai di situ aja ya, Ditan dan juga milenial. Ini info tambahan juga untuk kalian. Kalau harga tiket Formula E Jakarta yang telah kita sebutkan tadi itu belum termasuk dengan pajak 15%. Lagi-lagi diingatkan Di note ya. pajaknya 15%. Jadi nantinya penonton ini akan dikenakan biaya tambahan yang besarnya berbeda-beda nih sesuai harga tiket yang di kategori masing-masing yang kalian beli. Iya, gitu. berarti yang nggak mahal Rp7,5 juta. Mahal ya, Bo. Rp7,5 juta. 750.000. Itu 10%. 15%-nya sekitar 1 juta, berarti 8,5-an ya? Iya. Totalnya kan? Lumayan ya. Lumayan. Bisa aja. Oke, kita bakal ngebahas lebih detail Ya, tentang... tentang harga tiket yang bisa dibilang mahal. Yes, kita bakal ngebahas lebih detail tentang Formula E Jakarta ini. Dan yang belum tahu asal-usul gelaran Formula E Jakarta, setelah yang satu ini bakal kita bahas ya. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya millennials, masih di Hai Indonesia pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Basya dan Nukazita di sini dan juga ada Ditan Sudibro. Hai. Yap, dan kita masih ngebahas mengenai Formula E Jakarta Yap, nih. betul banget. Dan Kira-kira kalau kapan ya Ditan? tadi di segmen awal pembukaan kita udah ngebahas tentang kelas-kelas tiket dan harga tiketnya, jangan lupa ditambah pajak 15%. 15% guys. Kita udah ngebahas kan, dan sekarang Agak kita mahal memang ya. Iya, yang tadi kita bahas kan, kalau misalnya harga tiket paling mahal tuh Rp7,5 juta, ditambah 15% berarti hampir 9 juta. Ya makanya tadi kan kurang lebih di tiket yang paling mahal itu ada di angka 10 juta kan Ya. yang Oh, dikeluarkan. 10 juta yang paling mahal? Iya, informasinya kan 10 juta. Itu belum harga tiket, belum Berarti harga 11,5. pajak. 11,5 juta berarti. 11,5 juta buat nonton Formula E, gue mendingan buat yang lain. Oke, ya, tapi guys. buat pecinta, Iya, nggak buat masalah. petrolhead, sebutannya petrolhead tuh untuk Iya. yang suka nonton balapan-balapan gitu. Ini Ditunggu-tunggu ditunggu-tunggu pasti gitu. Penasaran lah gimana caranya baterai bisa ngebut gitu. Biasanya kan ngebut pakai bensin, pakai Itu solar. dia. Makanya itu mungkin karena dia pakai listrik, bayar listriknya kan mahal buat ngecas. Bisa Jadi jadi. harga tiketnya mahal. Bisa jadi, bisa jadi. Kok Oke. gue langsung ke situ ya kayak emak-emak ya. Kita bakal ngebahas mengenai asal-usul gelaran Formula E di Jakarta nih. Oke, tentang asal-usul Formula E di Jakarta, ini pasti kan masih banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya bagaimana sih ide awal gelaran Formula E di Jakarta ini gitu kan? Kita bahas aja sekarang ya. Boleh. Jadi Bapak Gubernur DKI Jakarta kita, Bapak Anies Baswedan, dia ini pertama kali menyatakan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang balap mobil internasional, yaitu Formula E. Hal ini sudah disampaikan oleh Bapak Anies ya, usai bertemu dengan pengelola Formula E, FIA namanya, di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada tanggal 13 Juli 2019 lalu. Jadi waktu itu Bapak Anies ke New York, dia itu dalam rangka kunjungan kerja selama 10 hari ke negara Kolombia dan juga Amerika Serikat.
dari sekian banyak agenda yang dilakukan oleh Bapak Anies dalam kunjungannya itu, salah satunya adalah terkait penyelenggaraan Formula E di kota Jakarta. Nah, di kota New York, Amerika, Bapak Anies bertemu dengan petinggi FIA, federasinya, dan mereka menyetujui bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E tahun 2022. Ya, setelah FIA memberikan lampu hijau, akhirnya Bapak Anies Baswedan dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta ini terus mematangkan nih persiapan-persiapan untuk nantinya bisa menyelenggarakan Formula E tersebut. Nah, persiapan tersebut ini mencakup sirkuit lintasan ya, terus anggaran hingga panitia penyelenggara Formula E Jakarta. Terkait sirkuit Formula E, Pemprov DKI Jakarta memang saat itu telah menyediakan 5 rute alternatif. FIA pun sudah datang untuk melakukan survei kelima lokasi alternatif itu dan memilih akhirnya 2 lokasi terbaik. Nah, kedua rute tersebut adalah yang pertama ini di Silang Monas Tenggara atau di belakang persis Stasiun Gambir. Jalan MI Ridwan Rais yang berputar di Tugu Tani nantinya. Kembali lagi ke Jalan MI Ridwan Rais lalu nanti Jalan Merdeka Selatan putar balik di depan Wisma Antara. Kembali lagi ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Silang Monas Tenggara. Sedangkan untuk rute kedua ini ada di Silang Monas Selatan sebagai pit stopnya. Lalu nanti ada ke Jalan Medan Merdeka Selatan di belakang Stasiun Gambir. Kemudian nanti ke Jalan MI Ridwan Rais lagi. Belok kanan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Bundaran Air Mancur. Lalu nanti ke Silang Monas Selatan lagi. Yap, benar banget. Dan tapi setuju nggak? Apa? Kalau itu race-nya pakai race situ. dari daerah-daerah. Gue kurang paham ya, tapi kalau menurut gue lebih keren kalau Sudirman. Tapi Sudirman lurus aja ya, nggak bisa berarti. Karena rute yang dipilih Nggak seru ini kalau kan Sudirman. bisa dibilang rute-rute padat banget ya, nggak pandang jam loh. Iyalah. Iya, ditutup. maksudnya gue nggak bayangin Dan kalau itu rute dipakai. umum kan, Iya, daerah rute umum banget dan itu padat banget gitu loh setiap harinya. Iya, orang tinggal situ, orang aktivitas di situ. Aktivitasnya karena itu pusat kan, Ya. maksudnya di daerah pusat. Kebayang sih kalau itu nanti sampai ada, Repot ya? gue nggak ngerti lagi. Ya, dan itu dia tadi. Jadi nggak semulus yang dibayangkan ya dalam perjalanannya. Usai Jakarta dinyatakan resmi sebagai tuan rumah, akhirnya muncul tuh sejumlah polemik baru. Di antaranya adalah di mana nih sirkuitnya alias tempat penyelenggaraan Formula E. Awalnya kan mau di Monas, akhirnya dipindahkan fix ke Ancol. Nah, anggaran Formula E ini sempat ditunda selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Dan terlepas dari polemik itu, Bapak Anies berharap dengan ide besarnya Pemprov DKI Jakarta bisa menyelenggarakan Formula E Jakarta ini. Dan harapannya ini bisa mendatangkan dampak perekonomian yang besar bagi kota Jakarta. Nah, pertanyaannya, kapan nih race dimulai dan kapan pembalap Formula E bakal menjajal sirkuit di Ancol? Kapan kita berjumpa lagi? Enggak lah, nanti kita pasti berjumpa sama para pemainnya ya kan, tinggal tunggu waktunya aja. Racernya ya, pembalapnya. Kita juga masih belum tahu guys, karena kan kita bukan cenayang yang bisa nebak tanggal. Bukan Dr. Strange. Bukan, beda. Kita nggak nyampe ke situ, enggak. Tapi sirkuit Ancol ini nantinya akan jadi tuan rumah Formula E pada 4 Juni mendatang. Saat ini nih, sekarang ini pembangunan sirkuit memang masih mencapai tahap finalisasi struktur sementara. Nah, kalau Bapak Irawan Sucahyono sebagai Vice President of Infrastructure and General Affairs Formula E, Jakpro, beliau mengatakan kalau persiapan sirkuit ini sudah matang sebenarnya. Dan diharapkan semua sudah selesai akhir Mei nanti, dan nantinya juga pembalap dan mobil berdatangan di akhir minggu terakhir bulan Mei. Setelah semuanya selesai, para pembalap nantinya akan mencoba sirkuit yang dibangun di kawasan Pantai Karnaval, tepat di sisi selatan Ancol Beach City atau ABC Mall dalam tes resmi. Iya, ini kalau nggak salah tuh berdampingan sama itu loh, Mata Elang Stadium itu loh, Maze. Iya, masuk ke dalam Ancol itu. Berdampingan sama situ. Jadi sirkuit Formula E Ancol sendiri ini punya panjang lintasan sekitar 2,4 km dengan lebar jalanannya itu 12 meter dan ada 18 jumlah tikungan. Nah, lebar treknya sendiri kan 12 meter, ini minimal ya. Dan di beberapa titik tuh sampai mencapai 20 meter. Ini iya, jadi biar bisa salip-salipan. Iya. Gitu. Nah, Bapak Irawan juga menyebut bahwa lebar trek ini mencapai 12 meter dan masih punya cukup space untuk bisa salip-salipan, menyalip lawan. Mobil Formula E sendiri yang Gen 2, generasi kedua, Gen 2, saat ini emang punya panjang sekitar 5,1 meter
dan lebarnya 1,7 meter dengan tinggi 1 meter dan wheelbase-nya rodanya itu 3,1 meter. Ini sedikit lebih compact, lebih kecil, nggak selebar mobil Formula One sendiri. Betul banget gitu. Ya, jadi kita tunggu aja kira-kira kapan ya para pemain ini datang gitu. Aku juga penasaran Racer-racer. mau melihat gitu kan. Gue sebenarnya nggak tahu sama sekali racer-racernya siapa. Kalau Formula One gue masih tahu. Iya, gue juga nggak tahu Tal. Tapi nanti kita lihat aja mana yang ganteng. Oh iya sorry. Aduh lupa gue. Di notice aja, padahal Iya, gue iya, nggak iya. tahu juga, nggak kenal juga. Iya. Emang iya belum pernah nonton Formula E sih gitu Iya, kan. tapi ini yang menarik adalah ukuran mobilnya itu lebih kecil dari Formula One sih, Formula E ini. Karena Iya. kalau Formula One kan emang ya bensin ya mesin gitu Besar, kan. Iya, ini baterai loh. Baterai. Baterai pakai listrik loh. Tapi gue agak kaget sih bisa lebih kecil sih. Itu gitu. dia sempit nggak ya ininya? Kalau untuk kokpitnya menurut gue nggak, tapi kalau menurut gue ini nggak akan sekencang Formula One. Iya, takutnya Kan kalau lebih kenceng, kecil. kalau dia kecil kan melayang bisa. Jadi nggak. Apalagi ini di Ancol kena angin laut. Gue Oh takut iya, doang anginnya. pemainnya masuk angin. Ini nggak akan sekencang Formula One. Jadi ini sebenarnya bikin gue penasaran sih bakal kayak apa. Iya benar-benar. Kita cari tahu deh yuk gitu kan. Bisa nggak ya kita menyelinap masuk tanpa membeli tiket? You know what I mean? Iya ngerti gue. Jadi Dan bisa nggak ya gitu? Ya kita ala-ala gitu, Ala-ala. ala-ala gitu kan. ala-ala. Ala. Oke, ini satu hal yang bikin gue penasaran lagi adalah kalau Formula One tuh ada ini pit stop tuh yang ganti roda. Iya, ganti roda. Nah, Isi bensin. Nah, itu bagaimana kalau untuk Formula E ini gitu Ya itu kan biasanya taktiknya banyak ganti roda. Dan itu tuh cepet banget. Bo. Bensinnya tuh Set, juga set, nggak set, boleh banyak gitu. gitu kan, ada aturannya. Dan mereka itu ada kursusnya, jadi ada ijazahnya. Ganti ban tuh ada ijazahnya. Iya jelas dong, kalau nanti nggak ada ijazah gimana dia salah masang? Bautnya kemana-mana. ketuker. Iya, bautnya ketuker. Tuh pembalap di tengah race bisa kenapa-napa, kecelakaan ayo kan nggak ada yang bisa nanggung. Iya, bener. Nah, Ini- kalau itu kan isi bensin. Kalau Formula E Tuker baterai berarti atau tuker mobil ya? atau nggak cus gitu. Di Listriknya charge nggak langsung- mungkin. Listriknya langsung yang Pakai power bank iya, gitu ya. gayanya langsung yang gede banget gitu. bisa Yang fast jadi. charging. Iya, gila sih, keren banget sih. Tapi nggak tahu sih, kita penasaran. Ya walaupun informasi yang kita dapat juga masih, ya betul apa enggak sih? Gitu. Ya, makanya nih abis ini kita bakal ngebahas lagi nih detailnya tentang Formula E di kota Jakarta setelah satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap Tapi di Hai Indonesia pastinya. berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi. Di mana lagi kalau bukan? Di Hai Indonesia. Kenapa gue ini kasih laporan? Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia. lebih baik. Lebih baik pastinya ya. Dan kita masih ngebahas mengenai Formula E di kota Jakarta. Betul. Yang perlu diingat, harga tiket paling murah Rp250.000 dan harga tiket paling mahal adalah Rp10.000.000. Belum pajak 15%. Catet ya. Catat ya, pajaknya 15%. Iya, makanya ini kan nggak mungkin gitu 10 juta terus nggak dapat apa-apa tuh nggak mungkin. Pasti dapat fasilitas dan segala macem. Ya iyalah, udah keluar duit 10 juta plus pajak 15%, terus nggak dapat apa-apa, bohong. Iya nih, makanya kita bakal iya bener, dipatok harga ya hampir 10 juta, 10 jutaan. Dan Pasti ada fasilitas yang pasti ada didapat. nih, makanya bagaimana nih fasilitas penonton Formula E Jakarta gitu kan, penasaran dong. Nah ini kalau dilihat di website resmi dari penjualan tiket Formula E, tiket termahalnya ini kan kelasnya Royal Suite atau yang harganya 10 juta itu. Belum pajak 15%. Iya, itu lagi diingetin. Nah ini ternyata memiliki ini ya, beragam fasilitas khusus ya untuk para penontonnya ya. Jadi penonton dengan kelas Royal Suite ini akan mendapatkan akses eksklusif ke pit lane walk yang tadi gue bilang, apa pit stop buat ganti ban itu. Jadi dia bisa langsung ya? Iya, dia bisa langsung memandang, Lihat. pandangannya, view-nya itu langsung ke garasi dan kru Formula E. Oh, deket banget. Langsung. Ini yang gue bilang nih, kayaknya nggak ada polusi suara deh. Kalau Formula One kan berisik. Kalau Formula elektronik nih kayaknya nggak mobil Karena listrik. kan lu bilang tadi kan, mobil listrik aja nggak ada suara. Iya. Ini gue nggak bayangin. Kita cuma lihat gitu doang. Nah, makanya ini yang di kelas Royal Suite itu nggak hanya bisa berada deket pit lane aja. Penonton yang di kelas Royal Suite, Jakarta Royal Suite juga akan dihibur oleh para artis papan atas dari tanah air. Semoga ada internasional juga ya. Dan para penonton kelas Sultan ini juga akan mendapatkan fasilitas makanan dan minuman bintang 5. Dan ini langsung di-cater oleh Hotel Borobudur. Oh ya, Gitu. Jadi sambil nonton ada 2 kali coffee break dan makan prasmanan. Makan siang prasmanan dan makan malam.
ya asal makan prasmanannya, menunya oke-oke aja ya. Iya, sesuai harga gitu ya. 10 juta masa lu cuma dapat gado-gado ketoprak kan nggak lucu Iya. gitu. Dan gak hanya itu guys ya, ada lagi nih. Kalau penonton yang udah merogoh kocek sampai 10 juta dapat apaan dong gitu kan. Nah ini dia dapat tempat duduk yang ber-AC dan mendapatkan seluruh fasilitas yang ada di tiket kelas bawah lainnya. Jadi hanya dia yang punya fasilitas lengkap, ya 10 juta plus 15% gitu kan. Dan gak hanya sekedar ajang balap aja, ada banyak fakta menarik juga nih ya dari Formula E yang belum mungkin milenial tahu, dan ini kita rangkum dari berbagai sumber ya. Berikut ada beberapa fakta menariknya. Yang pertama, ternyata memiliki bobot lebih dari Formula 1. Jadi Formula One. jadi unik nih, Formula E bentuk mobilnya, kendaraannya lebih compact, lebih kecil dari Formula Tapi One. lebih berat. Baterai. Oh iya. Kalau Formula One emang teknologi tinggi, dibikin seringan mungkin, Iya, dibikin selincah mungkin dan segala macem. Ini berat. Tantangan nih buat para pembalap. Iya, ini sama lah kayak orang-orang yang suka bawa power bank. Power bank kan lebih berat bawahnya. Iya, lebih berat dari handphone. Dan lebih berat dari handphone gitu. Kalau dari segi bobot, mobil Formula E ini menggunakan mobil yang memang ukurannya lebih berat kalau dibandingkan dengan mobil Formula One. Jadi mobil Formula E ini memiliki bobot rata-rata sebesar 900 kg. Wow. Sedangkan bobot mobil Formula One hanya sebesar 746 kg Ditan. Oke, iya berarti ada tambahan sekitar 150 ya? Lebih. 200-an ya? 250? Iya, iya. Sekitar 250 kilogram. Iya, iya. Segitu Power aja. bank mungkin. Bener. Mungkin ya? Baterainya mungkin besar ya. Nah, oke. Dan fakta menarik lainnya adalah para pembalap di Formula E ini akan menggunakan mobil dengan spesifikasi yang sama. Jadi gitu, nggak ada kalau di bedanya. kalau di Formula One tuh kan ada Mercedes, Canggih-canggihan lah. Ferrari. Iya, canggih-canggihan Beda-bedaan lah. teknologinya. Wah, ini apa sayapnya begini, apa pakai teknologi beda-beda, gimana caranya bisa lebih maju dari tim lainnya gitu kan. Kalau ini enggak, berbeda dengan Formula One gitu kan. Mobil yang digunakan pada balapan Formula E ini sama bagi setiap pembalap atau tim balap. Jadi setiap tim ini akan mendapatkan mobil dengan mesin, dengan ban dan chassis yang persis sama. Meskipun ini mereka menggunakan dasar chassis base chassis atau dasar mobil yang sama, tapi tetap masing-masing tim diperbolehkan untuk memodifikasi mobil. Mulai dari mesin listrik atau motor listriknya, gearboxnya, dan juga sistem pendinginannya itu boleh dimodifikasi oleh masing-masing tim. Oke, menarik juga ya. Dan fakta menarik berikutnya ini ternyata pembalap berganti mobil di tengah balapan. Yang gue bilang tadi, kalau Iya, bisa baterainya kayak habis. Formula One juga. Ah. Mungkin udah ada banyak baterai cadangan ya. Iya, Jadi ini kan mobil nggak mungkin cadangan. dong. Kan. Gaya ya, kalau handphone pakai power bank, kalau ini ada handphone cadangan. Ada handphone cadangan. Keren nggak tuh? Jadi pada awal digelarnya Formula E, para pembalap ini nantinya akan berganti mobil di tengah balapan. Sesuatu hal yang memang tentunya tidak pernah terlihat di ajang balap F1 ya. Karena memang ini beda nih. Jadi pergantian mobil di Formula E nantinya dilakukan karena kapasitas baterai itu, benar kan? Yang tidak cukup untuk menyelesaikan balapan. Alhasil nantinya para rider ini harus bergegas pindah ke mobil lain saat memasuki pit stop di tengah balapan. Kendati demikian, hal tersebut hanya berlangsung selama 4 musim pertama aja kok ya, tenang jadinya. Sebab sejak musim kelima, kapasitas baterai di setiap mobil diperbesar. Sehingga pembalap tidak perlu lagi nih millennials untuk melakukan pergantian mobil di tengah balapan. Oh Iya, kalau Formula One kan mobilnya gitu, ridernya ada di dalam aja. Kalau ini rider yang keluar. Iya, kayak ini kalau balapan MotoGP juga suka tuker motor tuh. Balapan, jadi rider nanti yang keluar. Kita lihat ya, Oke, dia tapi ganti katanya mobil. kan ini kan listrik baterainya udah kuat, jadi nggak ada tuker-tukeran lagi, katanya sih gitu. Iya, katanya tadi musim kelima kan udah diperbesar Ya, kan. kita lihat aja ya. kayaknya. Nah, dan selanjutnya adalah ngomong-ngomong tentang mobil listrik yang nggak ada suara, Formula E ini adalah mobil listrik dengan suara bising. Gitu. Jadi Atau gitu. lewat aja. Ini bagi kebanyakan orang yang mungkin belum pernah menonton ya balapan Formula E secara langsung kayak kita gitu kan. Iya, Ini pasti kita. akan mengira bahwa jalannya balapan Formula ini bakal nggak ada suara, bakal senyap. Karena mesin mobil Formula E terdengar sangat halus dan pelan. Tapi faktanya ternyata mesin mobil Formula E ini menghasilkan suara yang bising seperti mobil Formula One. Wah, berisik banget berarti. Harus pakai Berarti kita harus tutup kuping. Nah, daripada habis nonton itu kita budak, Iya. gitu kan, nggak Jadi lucu. itu dia suaranya akan bising kayak mobil Formula One pada saat balapan Formula E berlangsung. Jadi suasana di arena balap ini kurang lebih ya
hampir memiliki kebisingan yang sama lah dengan jalannya balapan Formula One. Oke, dan fakta menarik berikutnya ternyata Formula E ini memiliki fitur attack mode. Gimana tuh ya? Serah. Unik banget nih, karena uniknya dari balapan Formula E ini memang memiliki fitur attack mode yang fungsinya nanti sama dengan booster. Vaksin juga gitu. Enggak istilah ya. Namun penggunaan attack mode pada Formula E ini tidak dapat digunakan secara terus-menerus selama balapan. Pihak regulator balapan Formula E membatasi penggunaan attack mode agar jalannya balapan ini tidak hanya sekedar perang attack mode aja Oh, gitu. gue ngerti nih. Jadi nantinya setiap tim ini hanya memiliki waktu 1 jam untuk membuat strategi penggunaan attack mode pada balapan saat itu. Jadi untuk mendapatkan hasil balapan yang maksimal ya. Dan hal menarik lainnya, attack mode ini hanya bisa digunakan setelah melewati lintasan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pihak regulator balapan. Jadi konsep penggunaan attack mode ini sama dengan booster yang ada pada video game. Ini tuh kalau nonton Fast to Furious yang awal-awal tuh ada tuh Vin Diesel yang Nitro yang kalau dipencet Tuh, langsung aja turbo gitu. Jadi ini attack mode, biar bisa lebih ngebut. Dan setiap penggunaan attack mode pasti menghabiskan daya baterai lebih. Ya pasti lebih cepat Daya dong. listrik. Ini keren sih. Terus ada beberapa tempat yang khusus. Iyalah, jangan pas dibelokkan ya, nanti nggak bisa belok gitu kan. Yang ada kamu melayang. Iya. Bukan belok. Oke, dan bedanya Formula E sama Formula One itu kan kalau Formula One pakai bensin, kalau Formula E pakai baterai listrik ya. Nah ini uniknya nih, ada pengisian baterai di tengah balapan. Jadi selama ajang Formula E ini akan menggunakan 3 mobil yang berbeda. Jika pada awal diadakan Formula E ini, pembalap harus melompat dari mobil dan berpindah ke mobil lainnya karena itu baterainya habis gitu kan. Tapi tidak demikian pada mobil Formula E generasi ketiga yang kali ini. Jadi mobil generasi ketiga yang kali ini yang akan digunakan pada Formula E ini akan memungkinkan para pembalap untuk mengisi baterai mobil di tengah balapan. Oke. Pit stop yang selama ini digunakan untuk menukar mobil, kali ini ditukar nih. Nggak perlu nukar mobil, tapi pembalap akan masuk ke pit stop untuk mengisi daya baterai dengan cara pengisian super cepat ya. Jadi pada Formula E kali ini akan menggunakan yang namanya teknologi flash charging. Kan, Wah, kalau kita fast charging kalau handphone ya. Iya, kalau ini udah pas flash. Iya, tapi gue penasaran tuh flashnya berapa detik, berapa menit. Kayak gue bilang kan, ini jangan-jangan dia apa, kalau Formula One kan bensinnya langsung. Ini listriknya mungkin 4 langsung detik. brrrr gitu kan. Mungkin. Sampai disebur. Takut kesetrum gue. Iya itu dia, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Nah oke, fakta berikutnya, tidak ada pergantian ban selama balapan. Jadi pada ajang balapan Formula One kan kita sering banget ngelihat nih ya kan, kalau pembalap nih memasuki arena pit stop untuk mengganti ban mobilnya dengan alasan tertentu sebagai bagian dari strategi balapan. Tapi kalau pada balapan Formula E ini nanti kita tidak akan melihat nih kalau pembalap memasuki pit stop untuk mengganti ban mobilnya. Jadi pihak regulator Formula E tidak memperbolehkan pembalap untuk mengganti ban mobilnya selama balapan berjalan. Pembalap hanya boleh memasuki pit stop untuk mengganti ban mobilnya jika memang bannya rusak. Iya, karena kalau menurut gue kan kecepatannya tidak secepat Formula One, jadi bannya nggak rusak-rusak amat. Iya, bisa jadi. Kalau Formula One, MotoGP kan kencang banget sehingga menimbulkan ini kan bannya kekikis sehingga jadi botak ya. Botaknya harus gitu ya, Tan. Harus botak ya. Bannya gundul gitu kan. Botak. Iya, kalau bannya botak, ya itu diganti ya baru boleh. Bannya gundul juga baru bisa diganti. Kalau enggak, masih berambut nggak usah. Dipakai terus gitu kan. Atau mungkin biasanya tuh pergantian ban tuh kalau cuaca buruk, hujan. Ya biasanya kayak gitu ya. Yap, gitu. Bisa. Oke, itu tadi beberapa fakta menarik dari Formula E yang katanya akan diselenggarakan pada tanggal 4 Juni mendatang. Kita tunggu informasi berikutnya aja ya, karena kita juga penasaran seperti apa sih, apalagi kalau mendengar harga tiketnya guys ya, dan pajak 15%, kok ginjal saya bergejolak gitu. Bergejolak ya? Harganya se-iPhone? Mahalan iPhone sih. Iya, iPhone 13 lebih mahal sih. Demikian pembahasan kita tentang Formula E Jakarta. Semoga lancar ya nih balapannya. Iya, kita tunggu 4 Juni mendatang, dan kita tunggu nanti di akhir bulan Mei ini pembalapnya pada datang siapa aja, kita lihat-lihat mukanya. Yang ganteng-ganteng ya. Oke, kalau kayak gitu nanti kita akan balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Yes. Jadi kalian harus tetap stay tune hanya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.